seperti pengelolaan sampah yang tidak benar. Dampak lain dari tidak tersedianya tempat sampah dapat menyebabkan sampah berserakan dan halaman sekolah menjadi kotor dan meningkatkan distribusi lalat, tikus, dan vektor penyakit lainnya. Nah, faktor selanjutnya ada faktor infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, tetapi juga mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik. Hal ini menjadi bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik. Lalu faktor yang kelima, ada jumlah dan kualitas buku. Buku itu merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku itu menjadi penting untuk keberlangsungan pendidikan. Sebagaimana disebutkan, bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan seperti buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Faktor selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing. Seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang. Sebaliknya, biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan faktor selanjutnya, yaitu standarisasi pendidikan, yakni sekolah berstandar nasional dan juga rintisan sekolah bertaraf internasional. Faktor ini menjadi sorotan yang berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pengelompokan sekolah tersebut berdampak pada mutu dan pelayanan yang diberikan. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berdasar pada landasan konstitusional bahwa pendidikan itu merupakan hak warga negara. Artinya, pemenuhan hak pendidikan tersebut harusnya sama, tidak ada perbedaan satu dengan lainnya. Kebijakan pemerintah mengenai RSBI justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan juga pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, mutu pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. Boleh slide selanjutnya? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya ini ada data dan perkembangan pendidikan gender. Nah, data ini tuh diambil dari tahun pelajaran 2022 sampai dengan 2023. Yang pertama di sini ada data siswa baru. Nah, jadi kan pada setiap tahun pelajaran baru, setiap jenjang pendidikan itu pasti menerima siswa baru, baik yang berasal dari penduduk usia masuk sekolah maupun dari lulusan jenjang pendidikan yang sebelumnya. Nah, di sini terlihat bahwa hampir pada semua jenjang pendidikan, siswa baru lelaki lebih banyak daripada siswa baru perempuan. Nah, hanya pada bentuk pendidikan SMA yang lebih banyak perempuannya daripada siswa laki-lakinya, yaitu lebih besar 8,87%. Nah, pada bagian PG terbesar dan cukup tinggi terdapat pada bentuk pendidikan SMK, yaitu sebesar 15,4, yang artinya bahwa siswa baru SMK laki-laki lebih banyak 15,4% dibandingkan dengan siswa baru perempuan. Namun secara umum dari kelima bentuk pendidikan ini tuh yang sebesar pendidikan menengah baru seimbang atau mendekati seimbang, artinya tuh siswa baru laki-laki lebih banyak 3,51% dari siswa baru perempuan, dengan range yang berbedanya itu rasionya itu rasio gender tiap 3 jenjang itu tuh 0,93%. Nah, habis itu
jenjang sekolah menengah yang terdiri dari dua bentuk pendidikan, yaitu SMA dan SMK. Terdapat kecenderungan bahwa siswa baru SMA lebih banyak perempuan, dan sebaliknya kalau siswa SMK lebih banyak laki-lakinya. Artinya bahwa ketika lulusan dari SMP atau sederajat, siswa perempuan lebih banyak yang memilih untuk melanjutkan ke SMA, sedangkan siswa laki-laki lebih banyak memilih untuk melanjutkan ke jenjang SMK. Nah, di sini ada perkembangan persentase siswa baru menurut jenis kelamin tahun 2018 sampai dengan tahun pelajaran 2018, 2019 sampai dengan 2022 sampai dengan 2023. Jadi selama rentang 5 tahun terakhir. Nah, di sini tuh bisa dilihat yang berbeda itu hanya pada SMA dan SMK. Jadi SMA itu lebih cenderung ke perempuan. Di sini kalau misalkan dilihat dari siswa, jadi siswa yang dimasukin itu adalah mereka yang sedang bersekolah di sekolah formal dan tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, pada saat dilakukan pencatatan ini tuh di semester pertama atau tanggal 30 November 2022. Nah, di sini tuh terlihat bahwa hampir semua jenjang pendidikan siswa laki-laki itu lebih banyak daripada siswa perempuan. Oke, next. Nah, dalam perkembangan presentasi selama 5 tahun ini, sama halnya bentuk pendidikan SMA, itu siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki. Nah, untuk capaian lulusannya, lulusan ini tuh berarti peserta didik yang telah berhasil menamatkan pendidikannya pada satu bentuk pendidikan. Nah, untuk untuk ukuran sekolah dasar adalah siswa tingkat 6 yang telah menyelesaikan sekolah melalui ujian akhir. Nah, untuk tingkat SMP adalah siswa tingkat kelas 9 dan sekolah menengah adalah siswa tingkat 12 yang telah menyelesaikan sekolahnya hingga lulus. Nah, dapat dilihat jumlah lulusan menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin pada bentuk pendidikan SD, SMA, SMP, dan SMK jumlah lulusan lelakinya lebih banyak. Jadi yang berbeda hanya lulusan SMA, yaitu lebih perempuannya cenderung lebih banyak. Nah, selama 5 tahun terakhir, sesuai dengan kondisi pada jumlah siswa, jumlah lulusan pada satuan SD, SMP, dan SMK, yang tadi saya bilang lelakinya lebih banyak ketimbang perempuannya. Jadi hanya berbeda di SMA. Untuk data putus sekolah ini, di mana siswa yang tidak menyelesaikan tiap tingkat akhir karena sesuatu hal sehingga kemudian keluar dari sekolah pada satu jenjang pendidikan. Nah, dapat dilihat bahwa pada setiap jenjang pendidikan jumlah siswa putus sekolah laki-laki lebih besar daripada perempuan, termasuk pada bentuk pendidikan SMA. Meski telah diketahui sebelumnya bahwa siswa perempuan lebih banyak daripada siswa laki-laki, namun yang putus sekolah ini kebanyakan laki-laki. Nah, sama selama 5 tahun terakhir ini tuh jumlah siswa putus sekolah laki-laki pada setiap bentuk pendidikan selalu lebih banyak daripada siswa putus sekolah perempuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu angka ketimpangan pendidikan. Pendidikan di Indonesia hingga kini masih harus menjadi perhatian pemerintah agar terus mengalami perbaikan, terutama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Salah satu masalah dalam sektor pendidikan adalah ketimpangan pendidikan di wilayah perkotaan dan perdesaan yang masih tinggi. Next. Pendidikan tertuang dalam Sustainable Development Goal atau SDG, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pentingnya pendidikan juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi salah satu cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah juga mengupayakan berbagai program dalam meningkatkan pendidikan. Salah satunya program wajib belajar 9 tahun
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah atau RLS. RLS merupakan banyaknya jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Next. RLS di Indonesia pada tahun 2003 adalah 8,77 tahun pada 2003. Angka itu naik 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang selama 8,69 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa wajib belajar 9 tahun belum tercapai secara nasional. Jika lihat berdasarkan profesi, terdapat profesi yang memiliki RLS di atas dan di bawah RLS Indonesia. Ini merupakan RLS tadi apa kepanjangannya? rata-rata lama sekolah, Bu. Iya, oke. Ini merupakan presentasi rata-rata lama sekolah di 34 provinsi di Indonesia. Di sini terlihat Jakarta menempati urutan tertinggi dengan rata-rata lama sekolah yaitu 10,84 tahun, sedangkan Provinsi Papua memiliki rata-rata lama sekolah dengan presentasi terendah yaitu dengan 6,56 tahun. Next. Gambar menunjukkan bahwa terdapat 11 provinsi atau 32,35% yang memiliki RLS di atas 9 tahun dan sebanyak 23 provinsi atau 67,65% lainnya masih memiliki RLS di bawah 9 tahun. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan RLS tertinggi yaitu 10,84 tahun. Artinya, penduduk di Provinsi DKI Jakarta rata-rata menganyam pendidikan hingga kelas 1 sampai 2 SMA. Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan RLS terendah yaitu 6,56 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Provinsi Papua mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 6 SD hingga kelas 1 SMP. Perbedaan ini dapat mengisyaratkan adanya ketimpangan capaian pendidikan atau dengan kata lain RLS Provinsi DKI Jakarta memiliki RLS 1,65 kali lebih besar dari RLS Provinsi Papua. Next. Doro dan Smith bahwa penyediaan fasilitas pendidikan dibatasi oleh tingkat pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi anggaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan fasilitas dan akses serta kualitas pendidikan sehingga akan meningkatkan pendidikan. Pemerintah Indonesia menganggarkan 20% anggaran pemerintah belanja negara atau APBN untuk biaya pendidikan. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf atau dikenal dengan angka melek huruf atau AMH menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat berupa kemampuan masyarakat untuk membaca dan menulis huruf Latin serta huruf lainnya. Next. Oke, selanjutnya mengenai dampak ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu dilihat dari kualitas pendidikan. Uh, dari kualitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, kesenjangan sosial akan sangat dirasakan pada siswa di wilayah kota dengan wilayah desa. Kualitas SDM yang lebih mendukung di kota tentu menyebabkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Kualitas tersebut tentu berdampak jangka panjang dalam proses perkembangan murid didik. Pasalnya semakin bagus kualitas pendidikan, maka semakin murid mempunyai pengetahuan yang lebih berkualitas juga. Yang kedua dari segi sarana, dampak kesenjangan sosial berikutnya adalah terkait akses yang mendukung proses pembelajaran. Hal ini sangat terasa terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. Pelajar yang berasal dari kelas ekonomi menengah tentu saja kesulitan untuk mempunyai media atau alat tertentu. Hal ini berbeda dengan kelas ekonomi atas yang dapat memilikinya dengan mudah. Yang ketiga, dari segi akses pendidikan di daerah kota dengan daerah terpencil tentu sangat berbeda.
Pasalnya, siswa di daerah terpencil akan lebih sulit bersekolah akibat kondisi geografi yang kurang mendukung. Dengan adanya kesenjangan tersebut, maka kesenjangan ekonomi pun akan terpengaruh. Akibatnya, angka kriminalitas pun dapat meningkat tajam. Yang keempat, dari segi biaya, biaya ini sering menjadi hal yang menentukan kelanjutan proses pendidikan seorang. Ada banyak sekali anak yang harus putus sekolah akibat kurangnya biaya, meskipun pemerintah telah memberi berbagai solusi dan terobosan supaya semua anak dapat bersekolah, tetapi sayangnya masih banyak oknum yang menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada cara mengatasi ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama, ada peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan. Dana yang memadai akan membantu memperbaiki fasilitas sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperluas jangkauan pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, dan bantuan pangan, yaitu menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga dengan penempatan rendah atau daerah terpencil. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, infrastruktur dan teknologi, yaitu dengan memastikan tersedianya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung pendidikan di seluruh wilayah, termasuk akses listrik, internet, komputer, dan perpustakaan. Yang keempat, kurikulum yang mampu, yaitu dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik setempat. Berpikir untuk memasukkan unsur-unsur budaya lokal agar siswa merasa terhubung dengan pembelajaran dan meningkatkan rasa memiliki terhadap pendidikan. Yang kelima, ada pelatihan dan pengembangan guru, yaitu dengan memastikan pelajaran guru memiliki kompetensi yang mampu untuk mengajar. Yang keenam, peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, yaitu meluas dan memperkuat sistem pendidikan dasar dan menengah, serta memperkuat infrastruktur pendidikan yang memadai di wilayah dengan tingkat kesenjangan yang tinggi. Terakhir, ada kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat harus berinti dan berkolaborasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata semua individu tanpa kecuali. Next. Materi selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, dampak fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan. Kesenjangan gender memiliki dampak yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampaknya yaitu yang pertama, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan gender dalam pendidikan dan tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan tenaga kerja positif pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, beban sosial di atas kepala. Perempuan yang memperoleh pendidikan yang kurang setara dengan laki-laki akan mengalami beban sosial yang lebih berat. Hal ini menyebabkan perempuan lebih sulit untuk mencapai kemampuan bersaing dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, kurangnya partisipasi. Kesenjangan gender dalam pendidikan dapat menyebabkan perempuan lebih sulit mendapatkan kesempatan pendidikan dan kerja yang sama dengan laki-laki.
Perempuan yang kurang partisipatif dalam pasar tenaga kerja akan menghindari kemungkinan mendapatkan pendapatan yang tinggi dan mengurus kebutuhan keluarga. Yang keempat, perpindahan sosial. Kesenjangan gender dalam pendidikan dapat menyebabkan perempuan lebih sulit untuk mengalami perpindahan sosial. Perempuan yang kurang partisipatif dalam pasar tenaga kerja akan lebih sulit mengalami perpindahan ke posisi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada kesadaran dan perilaku. Kesenjangan gender dalam pendidikan dapat menyebabkan perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kesadaran yang tinggi tentang hak asasi dan perilaku yang setara. Perempuan yang kurang partisipatif dalam pasar tenaga kerja akan lebih sulit mendapatkan kesadaran yang tinggi tentang hak asasi dan perilaku yang setara. Next. Cara mengatasi Baik, selanjutnya cara mengatasi kesenjangan gender. Yang pertama, meningkatkan hak yang setara dalam pendidikan, yang termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, hak dalam proses pendidikan, dan hak akan hasil pendidikan yang mendukung pencapaian berkeadilan. Yang kedua, mengubah norma-norma yang bias gender dan mengubah standar normatif yang mendorong timbulnya penolakan dan stereotip gender. 3. Memperbaiki buku teks pelajaran yang belum memberikan contoh dan model yang mendukung kesetaraan gender. Keempat, meningkatkan pengukuran dan penganalisis yang mengidentifikasi ketimpangan gender dalam pendidikan. Kelima, mengubah persepsi masyarakat tentang gender untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap perempuan. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ada penampilan video tentang ketimpangan. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah.
Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Ini adalah kisah Dewi. Aku suka belajar. Mudia enggak di tengah? Jekseng mat-mat di tengah. Mai, tolongin ibu nyuruh baju. Tapi ini kenyataannya. Bu, Dinama keluar. Kaki jagus. Untuk panti mah teman-teman. Duh, anak ibu yang ganteng mau minta uang berapa? 100 apa 200? 300 saja. Iya, boleh. Aku tidak pernah dianggap ada. Aku suka mengikuti ajang perlombaan. Tetapi ibu tidak pernah memberikan apresiasi kepadaku. Nggak seharusnya belajar sekeras ini. Kamu itu cuma perempuan. Perempuan itu udah kodratnya menjadi seorang ibu rumah tangga dan nggak seharusnya punya mimpi setinggi langit. Nagbabatya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong payawatig, ako'y nananapit. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman. Di inaasahan, Orang mesin ini? Iya, no. Kalau mau begini,
PMS ya, anjay pas kali no, tau ke? Ibuku juga jualan jamu ketan kencur, apalagi harganya cuma 30.000, terus gratis ongkir, kurang apa lagi? Bawa kali tangki no? Udah lah, nggak apa-apa kok. Jali. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi dalam kesempatan hari ini Bapak bakal bagiin formulir data siswa yang berisikan tentang rencana masa depan, cita-cita, serta universitas yang ingin kalian capai nantinya. Nah, untuk formulir ini Bapak mohon diisi dengan sejujur-jujurnya ya, dan juga tanpa paksaan dari orang lain. Nah, sekarang Bapak akan bagikan formulirnya. Jadi untuk batasan waktunya Bapak kasih sampai jam istirahat pertama ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Hari ini Bu akan menginformasikan hasil ujian kalian kemarin. Udah. Jadi yang remedi di sini Widya sama Kirana, sisanya remedi. Ibu harap minggu depan kalian sediakan lembar kosong untuk para remedi, oke? Oke. Ada-ada saja anak-anak ini. Loh, Widya, ini yang juara 1 umum itu kan? Kenapa dia ngisi universitasnya? Ibu Tika. Ya Pak, kenapa? Saya mau minta tolong untuk panggilkan Widya dan suruh ke ruang BK ya. Oh, ini yang juara 1 umum itu ya? Ya benar. Oh iya ya. Terima kasih Ibu. Ya Pak. Ayo. Silakan duduk Widya, Bu Tika. Widya, Bapak ingin bertanya. Ini kenapa kamu tidak mengisi universitas yang ingin dituju? Saya nggak bisa kuliah, Pak. Kamu langsung tahu ya apa yang saya tanyakan. Tapi mengapa kamu tidak ingin kuliah, Widya? Saya tetap nggak bisa lanjut kuliah, Pak. Orang tua saya nggak boleh saya kuliah, Pak. Mereka bilang perempuan itu kodratnya di dapur, bukan ngajar mimpinya. Jadi untuk apa saya kuliah? Nah, zaman sudah berubah. Bahkan di luar sana, banyak perempuan-perempuan yang sudah sampai ke jenjang S3. Kamu punya peluang, Nak. Manfaatkan itu. Jangan sampai kamu merelakan mimpimu hanya karena keinginan orang tuamu. Perempuan juga punya hak dalam mengejar mimpinya. Kami percaya sama kamu, Nak. Betul kata Ibu Tika, Nak. Bapak sebenarnya nggak rela melepasin mimpi kamu gitu aja. Kamu juga kan pernah bilang, pas pembagian raport juara umum, pengen jadi dokter kan? Bapak, Ibu Tika, beserta pihak sekolah, bakal bantu kamu untuk mewujudin mimpi serta cita-cita kamu, Wid. Saya sebenarnya sangat-sangat ingin lanjut kuliah, Pak. Kalau begitu permasalahannya, Bapak bakal bantu. Kamu butuh biaya. Kami dari sekolah bakal bantu untuk mencarikan beasiswa untuk kamu, Wid. Asal dari kamunya sudah punya tekad untuk melanjutkan kuliah dan mengejar cita-citamu. Baik, saya akan pikirkan dulu ya, Pak. Bu, terima kasih atas bantuan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya. I can't be your love. Look is too trivial for Bu, you. tidak dapat nilai ulangan 100 lagi.
nilai 100. Kalau ujung-ujungnya kamu juga bakal di dapur. Kamu itu cuma perempuan, sementara kakakmu itu laki-laki. Jadi gak penting kamu nangisin kertas kayak gitu. Sekarang, mending kamu ke kamar, ganti baju, dan bantuin ibu nyai. Ibu emang gak pernah mengerti Widya. Widya juga pengen kuliah, Bu. Ibu selalu berpikir kalau perempuan itu bakal berakhir di dapur. Tapi ibu salah. Banyak buktinya perempuan di luar sana yang bisa S3. Widya juga pengen kayak gitu. Widya juga pengen, Bu. Lalu itu semua buat apa? Kalau kamu sudah nikah, ujung-ujung kamu juga bakal di dapur ngurus anak. Udah deh, gak usah ngada-ngada. Itu tuh udah kodrat kamu sebagai seorang wanita. Pikiran ibu itu terlalu kuno. Kamu udah mulai terpengaruh sama dunia luar, Widya. Sekarang kamu ganti baju dan turutin perintah ibu tadi. Ibu gak pernah menghargai Widya. Ibu juga gak pernah mendukung Widya. Ibu gak pernah ngasih Widya kesempatan untuk jadi diri sendiri. Widya, jangan buat ibu marah sama kamu. Ibu egois. Ih, ada apa nih? Enggak, biasalah. Ada apa, Jun? Aku pengen di motor Vespa, Bu. Ya, boleh dah jadi dia ke saya. Widya. Semua berhak mewujudkan mimpi mereka masing-masing. Dan menjadi perempuan bukanlah batasan untuk kamu bisa mewujudkan mimpi. Gapailah mimpimu setinggi langit, karena langit tidak memiliki batasan untuk kamu terbang meraih cita-cita. Aku gak pernah nyesel untuk berjuang mati-matian, karena sekarang semuanya udah terbayarkan. Itulah hidup, gak ada yang tahu gimana alurnya. Cukup terus berusaha dan gak pernah putus asa. Aku sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sekolahku, teman-temanku, orang tuaku, dan diriku sendiri. Ini impianku. Jika bukan aku yang memulai, lantas siapa lagi? Cukup bikin ini juga ya, apa ngerentak di hati. Jadi tetap semangat saja. Ya, kadang kita memiliki orang tua yang tidak sempurna juga dari sisi pengetahuan, sikap dan lain sebagainya. Tapi kalian sebagai apa ya mahasiswa tentu harus lebih terbuka, lebih wise-nya terhadap segala sesuatunya. Jadi ya walaupun itu orang tua tetap harus dipatuhi, dihormati, dan pinter-pinternya kita mengambil kesempatan agar tetap hormat kepada orang tua, tetapi cita-cita kita tercapai. Itu adalah sesuatu yang memang harus kita upayakan. Ya saya memahami karena saya punya anak-anak, dan anak saya itu laki-laki. Juga dia maunya pengen terbang. Orang tua tidak ingin membatasi, tidak boleh misalnya pergi apa. Nah, sebagai orang tua tetap aja kan ingin mengatur anaknya gitu ya. Nggak boleh sampai malam, harus pulang, harus tahu waktu. Karena emang anak-anak harus diberingatkan seperti itu juga. Tapi kadang mereka nangis, mah aku kan pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Ya mimpi yang banyak yang tinggi ingin gaul, tetapi kita punya keterbatasan waktu, jadi harus diatur sedemikian rupa, kapan harus istirahat, kapan harus belajar, kapan harus ini, itu, dan lain sebagainya. Kadang makan, minum tuh, mahasiswa sekarang itu nggak begitu care gitu ya terhadap tubuh. Jadi Allah memberikan badan kita, gitu, kita juga harus rawat, kita harus menjaganya, sehingga cita-cita tercapai, tetapi kondisi kita juga sehat gitu ya, lahir dan batin, pikirannya juga bahagia.
Nah, itu berarti harus ada terobosan cara bekerja yang cerdas begitu ya, menyelesaikan sesuatu yang smart tanpa harus apa ya. Kadang-kadang mahasiswa itu sering saya baca itu begadang terus gitu ya. Di kampus-kampus besar juga itu gejala mengerjakan tugas dengan begadang dan sebagainya itu nggak bagus lah ya. Kan begadang itu juga nggak boleh. Maka harus cara belajar bekerja dengan smart. Ya, jadi semua terselesaikan dengan baik karena kita mengingat waktu dan lain sebagainya. Jadi caranya tentu harus dirubah, tidak seperti cara-cara yang dulu ya dalam mencapai cita-cita. Nah ini kalian semua saya kira harus perhatian ke sana juga ya. Jadi ini saya lihat ke anak-anak saya ya, dia ingin banyak gitu keinginannya, tapi lupa waktu. Itu yang saya nggak suka gitu ya. Jadi ya itu ya, boleh terbang tinggi, dan kita orang tua yang sudah punya banyak pengalaman, memang dunianya berbeda ya, tadi kembali harus menjaga tubuh ya, fisik dan juga pikiran itu lebih diperhatikan ya di dalam mencapai cita-cita. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya kita bakal lanjutin ke sesi tanya jawab. Oke, 3 dulu ya. Boleh dulu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasi paparannya dan juga video karakter buildingnya. Izin bertanya, dari video karakter building tadi kan yang udah ditayangin di highlight bahwa kodrat perempuan itu kayak di dapur, jadi ibu rumah tangga dan nggak pantas buat sekolah tinggi-tinggi. Terus gimana sih cara ngilangin stereotip kalau derajat perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki? Karena yang udah kita tahu kalau perempuan itu diklaim lebih lemah dan gak layak buat dijadikan seorang pemimpin gitu. Itu cara ngatasinnya gimana atau solusinya kira-kira gimana? Itu aja sih. Apa udah jelas? Udah. Makasih ya dulu. Selanjutnya boleh Ilda. Apakah suara udah terdengar? Kedengeran kok. Kan jadi dalam pendidikan itu banyaknya ketimpangan karena latar belakangan ekonomi. Karena sebagian orang mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Namun, apakah sistem program-program subsidi atau beasiswa itu sudah bekerja secara efektif dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan bagi siswa berprestasi, namun dari latar belakang ekonomi rendah? Karena kan kita tahu juga kalau di Indonesia itu banyak juga program subsidi-subsidi dari pemerintah untuk orang kayak siswa-siswa berprestasi gitu. Jadi, apakah memang belum bekerja secara efektif program-program tersebut atau ada hambatan lain? Oke. Terima kasih ya Ilda. Iya. Selanjutnya boleh Rifa. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 atas kesempatannya. Saya Rifa Nazwa Melia, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 5 bahwa mayoritas siswa laki-laki itu putus sekolah karena alasan hal dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara pemerintah dalam mengatasi masalah putus sekolah yang banyak terjadi ini? Terima kasih. Oke, kita buka 3 dulu ya. Nanti kalau waktunya cukup kita buka lagi. Selanjutnya boleh dilanjut sama Winda. Oke, baik. Selanjutnya sambil nunggu kita diskusi jawaban, selanjutnya akan ada kuis. Bentar.
Oke, bisa mulai join ya teman-teman. Berapa peserta kuis? Harusnya ada 34 orang, Ibu. Kurang 7 orang lagi. Ya. Ayo yang belum join ditunggu sampai jam 9.15 ya.
Oke, baik teman-teman, sudah jam 9.15, kita mulai aja ya. Berapa buah soal? Ada 10, Ibu.
Oke, udah semua ya. Oke, selanjutnya kita bakal menjawab pertanyaan yang udah ditanyain sebelumnya. Boleh, Kak Lili? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lulu. Pertanyaannya yaitu dari video karakter building yang tadi, gimana cara ngatasin stereotip tentang kodrat perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Yang pertama, langkah yang paling mudah adalah dengan mengubah sedikit kebiasaan yang langsung membedakan perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Misalnya, jangan membatasi mainan anak di mana laki-laki harus bermain mobil atau robot, sementara perempuan harus main dengan boneka. Atau mungkin membersihkan piring sendiri setelah makan tanpa berpikir bahwa itu adalah tugas perempuan. Dengan memulai dari diri sendiri, kita bisa mendobrak stereotip peran gender yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata. Mungkin kita tidak sengaja atau tidak menyadari, tapi komentar-komentar yang kita lontarkan kepada orang lain memiliki dampak yang besar di kemudian hari. Komentar seperti cowok itu harus tangguh dan tidak boleh menangis, atau perempuan itu harus patuh sama suami. Itu secara tidak langsung membenarkan stereotip peran gender yang mulai terbentuk dari budaya patriarki. Mulailah untuk menyadari bahwa gender adalah sesuatu yang tidak kaku dan bahkan dapat berubah. Jangan membedakan perilaku sesuai dengan gender. Sadari bahwa laki-laki juga bebas untuk menunjukkan perasaannya dan perempuan tidak harus lembut setiap saat. Hal ini sangat berpengaruh kepada kepribadian seseorang ke depannya. Yang ketiga, adil dalam pembagian tugas rumah tangga. Berhenti berpikir bahwa semua pekerjaan peran domestik hanya cocok untuk perempuan. Perlu diingat bahwa membersihkan rumah bisa dilakukan oleh semua orang, bukan hanya perempuan. Yang keempat, peraturan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Dalam keluarga, biasanya anak perempuan menghadapi peraturan yang lebih ketat, seperti tidak boleh pulang malam. Ini adalah suatu stereotip gender yang harus didobrak dalam keluarga, karena peraturan antara keluarga seharusnya adil dan tidak memandang gender. Risiko dan bahaya berkegiatan di malam hari dialami oleh semua orang, tidak hanya perempuan.
Jika perempuan dalam keluarga hanya dibolehkan untuk pulang tidak lebih jam 9 malam, maka seharusnya peraturan yang sama berlaku untuk laki-laki di dalam keluarga. Yang kelima, memberi dukungan dan kesempatan yang sama tanpa memandang gender. Kita harus mendukung cita-cita semua orang terlepas dari gendernya. Dan salah satu cara mendukung yang paling gampang adalah dengan memberikan mereka kesempatan yang adil dan cukup. Apakah sudah terjawab dulu? Oke, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Laili. Kasih juga Lulu. Oke, selanjutnya saya bakal ngejawab pertanyaan dari Ilde. Tadi Ilde nanya, apakah sistem beasiswa berbasis kinerja efektif dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan bagi siswa berprestasi, namun dari latar belakang ekonomi rendah. Sebenarnya kalau ditanya efektif atau enggak, kalau dilihat dari sekarang tuh cukup efektif karena dari beberapa program beasiswa pendidikan Indonesia yang diberikan sama pemerintah, kayak contohnya kayak adanya KIP, KJMU gitu-gitu, itu juga sangat membantu orang-orang yang dari latar belakang ekonominya rendah. Namun selain itu tuh juga ada akses yang memang nggak bisa dimiliki sama semua mahasiswa. Jadi ada juga akses beasiswa yang mungkin bagi mahasiswa dengan kemampuan akademiknya itu tuh harus tinggi atau IPK-nya itu biasanya harus 3 ke atas. Nah, padahal justru beasiswa itu tuh juga harus diakses oleh mahasiswa dengan kapasitas akademiknya rendah. Jadi sebagai motivasi belajarnya. Terus yang kedua, mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik rendah dan karenanya tidak bisa mengakses beasiswa cenderung memanfaatkan kesempatan magang kuliah sebagai tempat kerja, dan karena itu menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan kuliah. Terus yang ketiga, proses seleksi beasiswa itu tuh cenderung digeneralisir dari tingkat pekerjaan orang tua. Jadi kalau misalkan ditanya cukup efektif apa enggak, untuk sekarang tuh 50-50, ada yang merasa cukup, tapi ada juga ketimpangan di balik beasiswa yang didapatkan gitu. Apa ada tambahan, Ilda? Udah cukup, Kaila. Makasih. Makasih juga Ilda. Sebelum lanjut jawab pertanyaan selanjutnya, di sini tadi ada 2 juga yang sempat mau nanya lagi. Boleh, Dias? Dias? Atau Pandu dulu deh. Kayak siapa dulu nih? Sorry, kepencet. Silakan Pandu dulu deh, nggak apa-apa. Oke, tadi kan sebelumnya sama kelompok punya Kayla kan udah dijelasin ya mengenai lama rata-rata sekolah itu kalau di Jakarta kan hampir 12 tahun, sedangkan di Papua itu kan 7 tahun nggak nyampe. Tapi indikator itu bisa nggak sih dijadikan tokaan mutlak gitu mengenai prestasi dari peserta didik? Saya mau nanya, apakah itu mutlak atau sebenarnya ada faktor lain di luar dari sekolah itu yang yang mempengaruhi dari prestasi peserta didik? Apakah bisa dipahami atau bisa saya ulangi? Bisa kok Pandu. Kasih ya Pandu. Oke, sama-sama. Yes. Oke, makasih Kayla atas kesempatannya. Izin tanya, tadi kan dijelasin ya kalau misalnya di materi ini tuh untuk jumlah siswa baru di SMK itu tuh lebih banyak yang gendernya laki-laki dibandingkan yang perempuan. Terus tapi jumlah siswa yang putus sekolah juga di kalangan laki-laki itu juga lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jadi itu sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan jumlah gender laki-laki itu lebih banyak di SMK, terus dibandingkan sama yang perempuan, terus apa juga yang menyebabkan laki-laki itu lebih banyak yang putus sekolah juga dibandingkan perempuan? Apa karena dia harus bekerja atau ada faktor lain di luar itu? Makasih. Oke, makasih juga Dias dan Pandu. Boleh selanjutnya Mutia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Riva. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara pemerintah itu mengatasi banyaknya siswa yang putus sekolah.
Jadi cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan. Misalnya kayak beasiswa atau juga pengurangan atau penghapusan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri atau swasta tertentu bagi siswa dari keluarga dengan tingkat pendapatan orang tua siswanya yang rendah gitu. Lalu juga meningkatkan kualitas pendidikannya dan juga menyediakan program pengembangan keterampilan, menyelenggarakan program penyuluhan, serta melakukan pemantauan dan juga intervensi dini terhadap siswa yang berisiko tinggi untuk putus sekolah. Gitu, Rifa. Apakah sudah jelas, Rifa? Oke, terjawab. Terima kasih, Mutia. Terima kasih, Rifa. Boleh dilanjut lagi sama Jenek? Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Dias. Tadi kan pertanyaannya, apakah ada faktor lain selain karena anak cowok itu harus kerja, makanya anak cowok tuh banyak yang putus sekolah. Jadi faktor-faktornya itu yang pertama ada minat untuk sekolah. Biasanya kan anak cowok tuh karena emang mikirnya ke depannya bakal kerja, jadi dia ya adalah langsung kerja aja, jadi dia nggak ada keinginan atau minat untuk sekolah. Yang kedua itu faktor perhatian orang tua. Kadang tuh orang tua kurang perhatian sama anaknya gitu. Ini harus benar-benar sekolah sampai lulus atau lanjut kuliah atau kayak gimana. Yang ketiga itu ada faktor fasilitas pembelajaran. Kadang juga fasilitas pembelajaran tuh kurang memenuhi, kayak mungkin kayak laptop atau segala macam yang mungkin belum bisa tersedia. Yang keempat itu faktor ekonomi. Terus yang kelima itu faktor budaya. Kadang juga ada budaya yang di lingkungan rumahnya tuh yang nggak mendukung pendidikan. Terus yang keenam faktor lokasi sekolah. Kadang tuh kan kalau misalnya nih kita nggak dapetin sekolah yang kita mau, kadang tuh suka mikir kayak, ngapain, ini kan bukan sekolah yang dulu gue pengenin. Terus bisa juga dari faktor lokasi sekolah, misalnya lokasi sekolahnya itu dekat apa gitu, jadi dia kurang nyaman untuk bersekolah. Mungkin itu aja sih, dia apa ada yang kurang atau ada yang tambah? Oke, makasih banyak June, udah jelas. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya dilanjut sama Winda. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Pandu. Tadi kan sebenarnya Pandu bertanya apakah rata-rata lama sekolah yang mengajar itu yang paling tinggi hampir 12 tahun. Enggak, pertanyaan itu apakah rata-rata lama sekolah itu bisa dijadikan indikator mutlak untuk melihat prestasi anak didik? Untuk jawabannya, rata-rata lama sekolah itu bisa menjadi indikator penting, tetapi nggak bisa dijadikan patokan untuk menilai prestasi anak didik. Jadi ada faktor lain yang bisa mengaruhi prestasi siswa. Misalnya kayak kualitas pendidikan yang diterima, terus lingkungan belajar, dukungan dari keluarga, bakat alami, motivasi, dan sebagainya. Jadi walaupun di Jakarta RLS-nya tinggi itu, tapi nggak semua muridnya itu berprestasi gitu, kayak dapat dipengaruhi juga oleh faktor lainnya. Apakah terjawab, Pandu? Sudah terjawab, Indah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke PJ. Mbak Reva. Mana Mbak Revanya? Oke, baik Bu. Ini untuk sesi selanjutnya, apakah sesi dokumentasi?
Boleh untuk sesi dokumentasi akan dibantu oleh Zaki ya. Zaki boleh minta tolong? Mungkin dokumentasi biar saya aja yang screenshot. Nah, oke semuanya kalau bisa on cam ya. Masih ada beberapa yang belum. Oke ya udah. Yang belum on cam mungkin nggak bisa ditungguin lama-lama ya. Oke, langsung aja buat slide 1 untuk 3, 2, 1. Oke, yang slide 2 sebentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pandu untuk membantu sesi dokumentasinya. Mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, terima kasih untuk kelompok 5 karena sudah memberikan materi tentang pendidikan dan ketimpangan. Materinya cukup bisa dimengerti. Oke, untuk teman-teman semua, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Makasih. Sedikit mengingatkan aja Mbak Reva dan teman untuk yang paparan hari data kalau dalam ekonomi itu kan ada Gini rasio ya. Nah, kalau di pendidikan juga ada. Kalau tadi kan sudah bagus ya ditampilkan RLS ya. Belum untuk anggaran ya, belum dikupas. Anggaran juga terjadi perbedaan signifikan antar provinsi. Nah, ada lagi data tentang ketimpangan di bidang pendidikan itu sendiri. Jadi seperti Gini rasio gitu, tapi khusus untuk pendidikan. Coba di searching, ditambahkan lagi ya. Ya, untuk menjelaskan, walaupun data tadi sudah cukup menggambarkan, mendeskripsikan bahwa ada ketimpangan, tapi ada indikator sendiri ya, seperti Gini rasio, tapi khusus untuk bidang pendidikan yang nanti bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi tentunya untuk kelompok yang sudah mempersiapkan itu ya. Namun tetap harus direvisi ya untuk penambahan indikator-indikator tersebut. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.